Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Tahan Media, kali ini kita ke Ciwidey Sunmori, tapi ini Sunmorinya telat deh. Ini udah jam 10, udah agak mendung juga ini. Kayaknya bakalan hujan. Oke, di sini gua Sunmori sekalian mau berbagi tips atau berbagi pengalaman tentang penyakitnya si GSX R150 ini. Penyakitnya cukup sebenarnya bisa diakali dengan cara sendiri, tapi untuk yang awam atau yang baru beli si GSX biasanya agak bingung penyakitnya ada di mana aja gitu ya. Nah, jadi atau buat teman-teman yang mau beli si GSX, gue mau kasih sedikit pengalaman ya tentang penyakit-penyakitnya dan cara-cara untuk mengatasi penyakit-penyakitnya ini. Yang pertama, yang paling banyak dikeluhkan oleh, aduh hujan cuy, aduh, ketenggak dia, hujan dia, oh enggak. Penyakit yang sering dikeluhkan oleh pengguna GSX, yang pertama adalah dia komstir yang gampang banget oblak. Biasanya setelah kita ganti baru sebulan atau 2 bulan, ya maksimalnya 3 bulan lah. Ini baru udah kerasa lagi cuy, padahal ganti komstir baru gitu ya. Atau mungkin karena bebannya si gesek ini terlalu ke depan, jadi dia nahan si komstirnya benar-benar bebannya berat banget gitu. Jadi itu mungkin yang jadi keluhan buat kalian calon-calon pembeli si GSX R150. Ini penyakit umum sebenarnya, dari si Satria Hobi juga sama ya. Penyakitnya ada di pom leher. Kemudian penyakit yang kedua, berebet di awal cuy. Berebet di awal itu tandanya dia ada beberapa faktor sih kalau berebet ya. Ada yang minta servis TB-nya, ada yang minta servis full pump-nya, atau minta ganti rotak sih. Jadi itu yang harus diperhatikan, hal-hal dasarnya dulu gitu ya. Kemudian yang ketiga, masalahnya adalah fan atau kipas radiator yang mati. Motornya udah dibawa nanjak-nanjak, kemudian dia gak nyala gitu ya si fan-nya, si kipas radiatornya. Itu tandanya dia ada kerusakan di bagian kelistrikan cuy, atau di bagian sensor-sensor yang menghubungkan itu semua. Biasanya yang pertama ada sikring 10 ampere yang warna merah di bawah aki itu. Nanti gua kasih lihat fotonya ya. Ya Allah, macet banget ini. Yang warna merah yang tulisannya fan, nah itu biasanya sikring itu putus, yang kecil. Kemudian kalau itu gak putus, masalah selanjutnya ada di relay itu, relay yang warna putih. Nanti gua tunjukin juga gambarnya. Relay yang warna putih yang paling belakang ya, yang paling dekat dengan aki. Nah itu biasanya udah mati sih. Kalau mati si kipasnya gak akan nyala. Untuk ngeceknya kalian bisa jumper aja tuh bagian yang relay yang gua tunjukin tadi, yang warna putih, kemudian jumper yang jalur si tembaga yang warna emas itu tuh. Yang gua itu di jumper, kalau dia di jumper kemudian nyala si fan radiatornya, kemungkinan itu relaynya yang rusak. Seperti kasus yang gua alami saat ini, si gesek ini dia relaynya mati cuy. Jadi belum gua ganti karena gua pengen barang-barang yang ori ya. Jadi harus beli ke online, harus sabar beberapa hari, mungkin beberapa hari baru bisa didapat part-partnya gitu, karena part Suzuki ini agak-agak susah gitu. Selanjutnya kalau relaynya bagus, bisa jadi termostat.
Termostat itu sensor suhu panasnya yang ada di mesin. Kalian bisa cabut, kemudian bakar. Si sensor itu kalau dibakar dia nyala, itu artinya dia masih berfungsi dengan baik. Tapi kalau semuanya dari atas tadi udah dicek kemudian masih gak nyala, kemungkinan besar adalah kipasnya yang rusak. Kipasnya yang minta diganti gitu ya teman-teman. Selanjutnya masalah-masalah kilometer yang atau speedometernya yang ngedadak lampu-lampunya pada mati. Itu juga lampu-lampu yang pada mati itu sama sikring yang 10 ampere yang di dekat sikring pan itu, sikring jalur buat kipas radiator sampingnya. Nah biasanya sikring yang 10 ampere itu mati tuh atau putus. Itu bisa mengakibatkan speedometernya mati. Kemudian dia penyakitnya susah di starter, atau pas di starter cuman bunyi cetak-cetak doang gitu ya. Nah itu kemungkinan aki si gesek ini minta dicas atau minta ganti baru, karena akinya gampang soak tuh. Punya gua juga udah beberapa hari aja gak dipakai, tiba-tiba akinya soak dan nyalainya harus masuk gigi 2 terus didorong gitu ya, disentak dia baru bisa nyala. Nah cara ngatasinya kalian bisa beli voltmeter yang kayak gini, walaupun kecil cuy, walaupun kecil tapi manfaatnya ini lumayan gede ya. Kita bisa melihat tegangan aki berapa lagi gitu ya. Kalau udah mulai mengecil, kita bisa cas akinya gitu ya. Kemudian kalau tegangan akinya, kalau normalnya kan pas di bawah jalan nih 14, kita lihat 14. Tapi kalau dia pas di bawah jalan kurang dari 14, itu tandanya kalian sudah memasangkan part-part, atau kalian sudah memasangkan part-part variasi ya, yang dimana part variasi ini bebannya lebih besar daripada part-part ori gitu ya. Nah jadi itu salah satu yang bisa membuat listriknya menurun gitu ya. Lebih aman sih pakai part ori ya, tapi kalau udah racing kan gimana lagi gitu ya, kita harus ganti part-part gede yang racing juga gitu. Tapi gua tetap menjaga keorian si gesek ini supaya, karena gua suka dengan tampilan orinya sih, kecuali aksesoris yang kecil-kecil kayak gini, kayak visor, kayak apa ini, spion, gua ganti dengan aftermarket gitu biar tampilannya agak lebih mungil. Karena segesek ini bentuknya udah kecil, kita bikin lebih mungil lagi gitu. Karena yang mungil-mungil tuh biasanya imut ya. Aduh ya Allah. Gua kesini berdua sama temen, itu ya penyakit si GSX R150 ini. Kemudian apa lagi ya, kayaknya yang paling dominan sih, paling sering dialami user-user GSX ya itu cuy, gak terlalu banyak penyakit yang signifikan gitu ya. Cuman kadang karena matinya si sikring atau putusnya sikring motor, kadang nggak bisa hidup ya, padahal hal sekali gitu ya. Nah ada juga kasus-kasus yang biasanya terjadi tapi jarang. Kayak gimana itu biasanya, si speedometernya error cuy. Errornya kayak bensinnya kayak yang kita lagi ngecas HP gitu ya, naik turun. Kemudian sensor gearnya hilang, yaitu kemudian sensor-sensornya yang harus diganti sih. Kalau hanya sekedar si indikator bahan bakarnya naik turun seperti ngecas HP, yaitu biasanya kita setelah bongkar full pump, ada yang kebalik pasang, atau kalau gak bongkar ada yang copot cuy. Kalau gak copot biasanya digigit tikus sih kabel-kabel yang penghubung ke full pumpnya gitu ya.
Biasanya karena tikus ini, aduh ya Allah, punya gua juga jangankan kabel sih, box filter aja dia gigitin. Wah, kacau ya bang. Jadi segitu sih, yang penyakit-penyakit signifikan ya gak ada yang lebih sih. Dan hal-hal penyakitnya juga gejala-gejalanya bisa diatasi sendiri ya. Tapi kalau kalian awam lebih baik bawa ke bengkel. Takutnya ada jalur yang korslet gitu ya. Terus kemudian ada jalur yang salah pasang, kemudian error dan lain sebagainya. Itu harus kita hindari supaya aki motornya gak gampang soak, kemudian kabel-kabel bodinya gak ya kebakar sih. Karena pengalaman gua beberapa bulan yang lalu di X-Ride, si sikringnya mati ya, sikring 20 ampere ya atau 15 ampere, gue lupa tuh. Sikring yang besar itu pokoknya mati, terus diakalin ya, si sikringnya di jumper atau di kosletin pakai pakai kabel. Nah si kabel itu kalau terjadi tegangan berlebih kan dia nggak putus gitu, jadi efek sampingnya kabel bodinya kebakar, hangus, akhirnya motornya mati-matian dan gitu. Jadi lebih baik kita pakai part-part orisinil, kemudian bawa ke bengkel-bengkel terpercaya. Kalau gua sih kalau gak bongkar sendiri, gua bawa ke bengkel resmi gitu ya, kecuali hal-hal yang sekiranya bisa dikerjakan di bengkel umum dan mudah. Jadi gitu ya, penyakit-penyakit yang sering timbul di si gesek ini kalian bisa atasi secara mandiri, atau kalau kurang pede kalian bisa atasi dengan cara membawanya ke bengkel umum. Lebih baik lagi bawa ke bengkel resmi supaya spesialisnya gitu ya. Hari ini gua mau lanjutin San Mori ke Ciwidey walaupun orang-orang udah pada pulang ini, karena ini udah setengah 11 sih. Jadi selamat menikmati perjalanan ya. Tidak sih kosong. Jalurnya kosong, tapi kalau kita bablas atau remnya blong ke sana tuh. Yan euy. Aspalnya gak rata jadi loncat-loncat. Biasanya belakang-belakang. Reknya aja pakai engine brake aja.
bongkar sendiri aja. Enak banget aja. Jadi kesini tuh enaknya dingin banget sih. Dengar gua silinder gua, aduh, itu satu banget. Mimpi pengen R1M. Apa itu? Rem yang mendadak aja. Apa masalah ya? Kalian yang mau ke sini buat jajan foto nih ada benar-benarnya. Kemudian kalian cek IG-nya satu-satu buat nyari linknya ya. Kalau udah ketemu linknya konfirmasi ke WA atau ke IG buat pembayarannya gitu. Ini tiap belokan ada sih. Jadi bisa cari foto-foto yang pas dengan selera kalian gitu ya. Temen gua gak ada Sebenarnya ada jalan yang lebih enak dari sini tuh ke jalan arah Cidaun. Kita kalau udah masuk Naringgul itu sensasi aspalnya beda banget tuh. Lengket gitu rasanya ke ban tuh. Kalau ini masih agak ngeri. Kita tunggu dulu bentar. Oh, di bawah ketera merah udah tahu licin. Alah, alah, jatuh ya Allah, jauh. Crash dia temen gua crash aja. Temen gua crash bentar. Temen gua jatuh aja. Kenal dari ter. Allah, 14 juga. Kena talang merah banyak licin aja. Temen gua crash tadi.
Eta tuh urang gitu ya nih. Rarut bah. Nyoler ya. Tuh, eta di semua ya teh. Pertigaan. Jalannya licin cuy. Tadi gua baru ngomongnya kalau di sini jalannya agak licin. Aduh, bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada jatuh ya Allah. Garisnya warna biru ya Allah. Masih apa namanya? Masih kinclong. Ya, kita lihat jalannya tuh. Oh, enak banget ya Allah. Mah lama. Ente oh. Iya. Untung belah dia bangun belah dia mah aya batur sih. Heeh. Terus kumaha di handap ya cai? Eta cai teh. Diharap dina gorong-gorong eta. Mau misalnya mah. Oh, udah kadadetkeun. Geus kieu tah motor teh kehen. Dihanyat arek dihanyat. Kagok gas keun ku aing tuh aduh mampu mutar aing. Maksudnya tah nu batur teh malalong aing teng teh gitu. Heeh. Aing teh gas deui aing. Heeh. Mun ieu mah geus rabul itu. Oke sih, perjalanan kita segitu aja ya kali ini karena si teman gua pas stres katanya mulai kerasa sakit.
Kalau tadi sih enggak karena baru-baru ya. Kalau udah agak lama biasanya perih. Kita lagi nyari air di sini, airnya pada surut ya. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton. Silakan subscribe untuk mencari informasi-informasi seputar si GSX dan juga informasi seputar Ranca Bali ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.